Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hakikat ataupun fakta yang boleh jadi sampai akhir hayat kita tidak akan sadar, dan kita baru akan sadar setelah perjalanan kita sampai di akhirat. Hakikat yang saya maksudkan jamaah sekalian, bahwa ternyata satu hari saja dari usia Anda itu lebih mahal, lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Perhatikanlah dunia ini, Anda akan temukan istana presiden dan raja-raja. Anda akan lihat aset dan kekayaan. Tetapi nanti di akhirat barulah semua kita sadar bahwa ternyata satu hari dalam usia kita jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena dunia demikian, oleh karena usia demikian berharga, maka jangan korbankan usia kecuali untuk yang lebih berharga dari usia itu. Dan itu cuma satu, yaitu surga. Imam Ibn Hazm rahimahullah, beliau mengatakan, al-aqilu la yabi'u nafsahu illa bil jannah. Seorang yang cerdas tidak akan mau menjual dirinya kecuali dibayar dengan surga. Jadi jangan korbankan hal yang paling berharga dalam diri Anda, yaitu waktu dan usia Anda, kecuali dengan surga. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat orang-orang munafik dalam kajian kitab Madarijus Salikin. Pagi ini insya Allah kita akan mengkaji sifat orang-orang munafik pada surat An-Nisa ayat yang ke-61 di halaman 516 pada buku, dan di halaman 13 pada rangkuman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa orang-orang munafik menolak keputusan wahyu, dan kenyataan hidup mereka sangat jauh dari kebenaran. Ya, kalau keputusan-keputusan wahyu diabaikan, tentu saja kehidupan akan sangat jauh dari kebenaran. Perhatikan ayat 61 dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, "Ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul," marilah kita semua menuju kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kalian akan melihat dengan sangat nyata bahwa setiap orang munafik akan berusaha menghalang-halangi sekeras-kerasnya. Nah, baiklah jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa orang-orang munafik adalah orang yang sangat berkeberatan memutuskan segala kehidupan
berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan kita dengan Al-Quran, juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, sekiranya bukan karena Al-Quran dan hadis, kehidupan kita nggak akan jauh beda dari kehidupan binatang. Hanya soal makan dan soal kawin. Hanya itu yang akan menjadi isi hidup seandainya tidak ada wahyu. Dan kalau ternyata kehidupan kita hanya makan sekenang-kenangnya, kawin sepuas-puasnya, kalau hanya inilah tujuan hidup, bedanya kita dengan binatang hanya fisik saja. Nah, agar hidup kita lebih terhormat, lebih mulia, lebih berharga, maka turunlah wahyu, baik wahyu Al-Quran ataupun wahyu dalam bentuk sunnah. Nah, kalau ternyata kita tidak mau memutuskan kehidupan kita menggunakan Al-Quran dan sunnah itu, maka kita akan tetap berkehidupan layaknya binatang, layaknya hewan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan nafsunya manusia itu, kata beliau, ada 3 macam. Pertama adalah wahyu, nafsu sabu'iyah. Nafsu pertama adalah nafsu buas, yaitu satu keinginan untuk mengalahkan semua orang. Harta saya harus mengalahkan harta dia. Jabatan saya harus mengalahkan jabatan dia. Pendidikan saya harus mengalahkan pendidikannya dia. Kalau misi hidup Anda hanya untuk mengalahkan orang lain, ini misi kehidupan binatang buas. Lalu nafsu yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah nafsu hayawaniyah, nafsu hewani, yakni nafsu yang mendorong seseorang untuk makan sekenyang-kenyangnya dan kawin sepuas-puasnya. Kalau hanya 2 inilah yang menjadi tujuan hidup, itu adalah kehidupannya hewan. Makanya kemudian muncul nafsu yang ketiga, nafsu yang betul-betul teratur dengan wahyu, nafsu yang betul-betul dikendalikan dengan wahyu. Nafsu yang ketiga ini dinamakan nafsu samawiyah ataupun nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sepenuhnya terkendalikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, jadi kalau ternyata kehidupan kita sama dengan kehidupan hewan, tidak pantas kita dinamakan khalifah. Nah, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan agar setiap orang-orang yang beriman memutuskan segala kehidupannya dengan wahyu. Apapun keinginan-keinginan saya, pilihan-pilihan hidup saya, semuanya harus diputuskan dengan wahyu. Nah, satu kehidupan yang dikendalikan dengan wahyu, itulah kehidupan yang bersih dari nafsu sabu'iyah ataupun nafsu hayawaniyah. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang-orang munafik adalah orang yang sangat berkeberatan memutuskan segala kehidupan dengan wahyu. Kenapa?
Karena kehidupan orang-orang munafik adalah kehidupan hawa nafsu. Lalu mereka tidak bisa mengenyangkan hawa nafsu mereka dengan wahyu. Sebab wahyu ini untuk mengekang hawa nafsu. Nah, kalau kehidupan orang-orang munafik adalah kehidupan hawa nafsu, tentu saja mereka sangat terganggu dengan wahyu yang notabene membuat mereka terhalangi dari memuaskan hawa nafsu itu. Dalam catatan lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan setidaknya ada 4 hal yang membuat manusia menolak wahyu. Dan 4 hal inilah sejatinya yang dinamakan dengan hawa nafsu. Karena definisi daripada hawa nafsu, apapun yang membuat seseorang meninggalkan wahyu dinamakan dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini secara global ada 4. Apa perbedaan hawa nafsu dengan syahwat? Hawa nafsu dan syahwat beda-beda tipis. Karena syahwat adalah hasil dari hawa nafsu. Kalau syahwat biasanya hubungannya dengan kenikmatan-kenikmatan. Misalnya kecenderungan untuk lawan jenis secara haram, kecenderungan untuk menyenangkan diri dengan katakanlah misalnya musik. Semua kecenderungan kepada kenikmatan duniawi sampai pada melawan wahyu ini dinamakan dengan syahwat. Nah, kalau hawa nafsu lebih umum. Segala penyimpangan dari Al-Quran dan hadis dinamakan hawa nafsu. Maka aliran-aliran sesat itu dinamakan hawa nafsu, namun tidak dinamakan dengan syahwat. Aliran Qadariyah itu dinamakan hawa nafsu. Aliran sesat Jabariyah, Mu'tazilah itu semuanya dinamakan hawa nafsu. Karena bersifat keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan wahyu. Nah, adapun syahwat biasanya hubungannya dengan kenikmatan-kenikmatan. Berzina, kemudian minuman keras, kemudian joget misalnya, itu semuanya adalah syahwat. Baik, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan hawa nafsu yang membuat manusia melawan Al-Quran dan hadis secara garis besar ada 4 macam. Yang pertama, orang-orang yang melawan wahyu dengan hawa nafsu yang bernama akal dan logika. Aslinya akal itu sangat terpuji. Aslinya akal itu sangat terpuji. Makanya Allah amanahkan semua kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang yang berakal. Anak-anak kecil yang akal sehatnya tidak matang, mereka tidak diamanahkan oleh Allah untuk salat, untuk zakat dan lain-lain. Akan tetapi akal ini terpuji sepanjang tidak melawan dan menentang wahyu. Orang pertama melawan wahyu dengan logika adalah iblis. Hingga kemudian Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan dan takabbur, maka jadilah ia orang kafir. Jadi orang yang pertama diwisuda menjadi orang kafir, iblis ini. Apa jurusan iblis hingga diwisuda oleh Allah wa kana minal kafirin, menjadi orang kafir? Jawabannya adalah melawan, menentang wahyu dengan akal, dengan logika.
Nah, yang menarik dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang menghakimi wahyu dengan akal, kata Allah istakbar. Ini orang-orang yang takabur. Jadi mohon maaf ya, kalau takabur yang Anda pahami hanya merendahkan orang lain, akan banyak sekali takabur-takabur dalam bahasa Al-Quran yang terbuang. Karena takabur dalam bahasa Al-Quran ini, dalam bahasa wahyu itu memiliki dua pengertian. Pertama, batarul haq. Ini takabur seorang hamba kepada Allah, yaitu menolak kebenaran, menentang kebenaran. Yang kedua adalah ghamtun nas, yaitu merendahkan orang lain. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita, takabur itu hanya untuk nomor dua, yaitu merendahkan orang lain. Padahal banyak takabur dalam Al-Quran hubungannya dengan menentang kebenaran. Dan ini yang dilakukan oleh iblis tadi. Bagaimana iblis menghakimi wahyu menggunakan akal. Jadi hawa nafsunya iblis ini adalah hawa nafsu akal. Saat akal itu ditempatkan di atas wahyu, saat akal itu difungsikan menghakimi wahyu. Nah, sepeninggal iblis muncullah orang-orang yang semazhab dengan iblis ini. Mazhab menghakimi ayat dan wahyu menggunakan akal. Sehingga kalau wahyu cocok dengan akal, itulah kebenaran. Tapi kalau wahyu tidak cocok dengan akal, maka wahyu ini harus ditakwil. Tafsirnya harus dirubah sampai cocok dengan akal. Siapa pengikut iblis lagi dalam hal ini? Jawabannya adalah kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, terkhusus dalam masalah akidah, mereka tidak terima apapun yang tidak bisa dicerna oleh akal. Misalnya ketika Allah berfirman, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat segala amal-amal akan ditimbang. Orang Mu'tazilah mengatakan amal itu tidak bersifat materi, lantas bagaimana ditimbang? Ini tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal berarti tidak ada penimbangan amal. Adapun timbangan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan timbangan tapi keadilan. Jadi amal diputuskan dengan keadilan dan bukan amal ditimbang. Jadi mereka mengingkari adanya timbangan amal dengan asumsi bahwa amal itu non materi, lantas bagaimana ditimbang? Karena mereka tidak memahami hakikat timbangan amal. Mestinya kan mereka sadar ya, amal ditimbang, ini pasti timbangannya timbangan yang beda dengan buatan Jepang. Ini timbangan pasti Allah sendiri yang buat. Mestinya kalau tidak paham hakikatnya wahyu itu, akal ini yang mestinya kita curigai. Oh, ini akal saya ini bodoh, akal saya ini dangkal, akal saya ini tidak paham. Tapi tidak demikian halnya dengan orang-orang Mu'tazilah. Saat akal mereka tidak bisa mencerna hakikat sesuatu yang disampaikan oleh wahyu, tafsirnya kemudian diutak-atik. Bukan akal mereka yang dicurigai bodoh, dicurigai dangkal, tapi wahyu inilah yang dirubah-rubah penafsirannya oleh mereka. Ini artinya mereka telah menghakimi wahyu dengan akal. Nah, kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah, ini adalah ketakaburan kepada Allah, bahwa kalamnya Allah, wahyunya Allah Anda hakimi. Anda hakimi dengan akal. Subhanallah jemaah sekalian, semua kita punya pengalaman tentang penyesalan. Anda melakukan sesuatu ternyata kemudian menyesal.
Saya melakukan sesuatu, ternyata kemudian menyesal. Apa yang Anda pahami dari penyesalan-penyesalan itu? Jawabannya, betapa dangkalnya hati kita untuk satu keputusan sehingga kemudian kita menyesal. Nah, kalau akal kita ini mampu memahami segala-galanya, mestinya nggak ada penyesalan. Bahkan kadang-kadang menikah dengan seseorang pun, kita udah berpikir sematang-matangnya ini yang terbaik. Ternyata setelah pernikahan berjalan 2 minggu, 2 bulan, ternyata saya terjebak. Akhirnya menyesal. Maka itu sunnatullah bahwa tidak ada orang yang gak menyesal. Dan semua penyesalan ini adalah fakta yang harus kita akui betapa terbatasnya kita berpikir dan memahami. Nah, mestinya kalau kita sadar bahwa akal kita ini sangat terbatas memahami dan berpikir, akal yang terbatas ini jangan dijadikan hakim untuk menilai wahyu. Wahyu itu yang seharusnya menghakimi akal, bukan akal yang menghakimi wahyu. Jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin ya kalau Anda total bahasanya Al-Quran itu yang benar-benar kita pahami hakikatnya 100%, mungkin hanya 0, sekian persen. Kita hanya memahaminya secara umum saja. Misalnya ketika Allah menyebutkan nanti akan ada timbangan amal, apakah Anda memahami timbangan itu sesuai hakikat yang sesungguhnya? Tidak. Misalnya ketika Allah menyebutkan neraka, apakah Anda paham 100% hakikatnya neraka itu? Tidak. Ketika Allah menyebutkan malaikat misalnya, apakah Anda paham 100% hakikatnya malaikat itu? Tidak. Jadi betapa terbatasnya akal kita sehingga hampir semua kalamullah dalam Al-Quran kita hanya memahaminya global saja. Kita nggak memahami hakikatnya. Dan Allah memang nggak menuntut kita untuk memahami semua hakikat. Allah hanya menuntut kita untuk memahami globalnya. Nanti ada surga. Iya, surga itu begini. Tapi apakah 100% hakikatnya surga seperti pemahaman kita? Tidak. Kita hanya memahami surga itu global saja. Sebatas apa yang dijelaskan oleh Allah, hanya sebatas itu, bidadari. Kita semua beriman ada bidadari. Tapi 100% kenyataannya bidadari seperti apa kan kita nggak ngerti. Nah, ini yang seharusnya dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Bahwa jangankan timbangan amal yang mereka nggak pahami dan lain-lain, ternyata semua bicaranya Allah dalam Al-Quran itu kita hanya mampu memahaminya global saja. Dan memang Allah tidak menuntut kita kecuali memahami global. Allah, apakah Anda memahami hakikat Allah itu 100%? Tidak. Kita memahami Allah itu hanya sebatas bicaranya Allah tentang Allah. Adapun untuk memahami Allah 100% tidak mungkin. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, inilah hawa nafsu yang pertama. Menolak wahyu, menghakimi wahyu menggunakan akal. Bagian dari menghakimi wahyu dengan akal adalah mempertanyakan wahyu dengan kata bagaimana. Kata Nabi ada siksa kubur. Iya. Ya, kalau misalnya terjadi kebakaran dan yang dimakamkan hanya tulang belulang, bagaimana siksa kuburnya? Kita diwajibkan percaya siksa kuburnya, dan kita tidak diharuskan tahu tentang bagaimana siksa kuburnya.
Pertanyaan bagaimana itu menunjukkan keraguan-raguan. Pertanyaan bagaimana ini masih menunjukkan bahwa kita tidak beriman secara total kepada ayat dan hadis yang menjelaskan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, tentu sejalan dengan orang Mu'tazilah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka pun banyak sekali mengubah hakikat dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Muncul dua aliran ini. Mereka mengatakan Allah cinta. Tidak mungkin Allah punya sifat cinta. Semua kamus bahasa Arab mengartikan yuhibbu dengan cinta. Tiba-tiba muncul dua aliran yang mengatakan Allah tidak punya sifat cinta. Cinta Allah di semua ayat artinya adalah kehendak. Allah cinta maksudnya Allah berkehendak baik. Ini bukan cinta kehendak baik. Nah, ini pun bagian dari menghakimi ayat dengan logika. Karena Allah cinta itu jelas ayatnya. Mereka mengatakan kok tidak pas. Kenapa tidak pas? Cinta itu adalah kecenderungan kepada yang memberikan kita satu manfaat. Itu yang dinamakan dengan cinta. Jadi kalau Allah cinta berarti Allah punya kecenderungan kepada orang tertentu. Nah, ini definisi cinta manusia digunakan untuk Allah, akhirnya mereka tidak terima Allah punya cinta. Baik jemaah sekalian, inilah jenis hawa nafsu yang pertama, yaitu hawa nafsu akal. Kapan akal ini dinamakan hawa nafsu? Saat akal difungsikan menghakimi wahyu. Saat akal ini meragu-ragukan wahyu, ini dinamakan hawa nafsu yang pertama, hawa nafsu akal. Hawa nafsu yang kedua jemaah sekalian, al-qiyasul batil. Menolak wahyu dengan analogi-analogi yang keliru. Atau menolak wahyu dengan membenturkannya dengan ayat-ayat lain. Nah, ini nomor dua, ini hawa nafsunya ulama usul. Kalau yang pertama adalah hawa nafsunya orang yang sok pintar. Kalau nomor dua ini adalah hawa nafsunya ulama-ulama usul, ulama-ulama yang tidak baik. Pekan lalu saya sampaikan jamaah sekalian bahwa rata-rata ulama-ulama kita saat menulis buku tentang adab, itu selalu pembahasan pertama mereka adalah akal sehat. Ibnu Hibban, imam yang mulia rahimahullah, beliau menulis buku akhlak dan adab namanya Rawdatul Uqala. Pembahasan pertama beliau adalah akal sehat. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hazm, begitu juga dengan Imam Al-Mawardi. Lalu mereka mengatakan akal sehat itu begini. Setelah mereka berbicara tentang akal sehat, biasanya pembicaraan yang kedua adalah tentang hawa nafsu. Tentang hawa nafsu. Nah, lalu setelah pembicaraan hawa nafsu selesai, baru maksud pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang ilmu. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang mencari dunia dengan ilmu, seringkali mereka membenturkan wahyu dengan wahyu, membenturkan ayat dengan ayat. Tujuannya apa? Untuk menggugurkan ayat. Nah, untuk menggugurkan ayat secara langsung mereka tidak berani. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya menggugurkan ayat dengan ayat, membenturkan ayat dengan ayat. Oh, ini ayat ini berlawanan dengan ayat ini. Aduh,
Mana ada ayat yang berlawanan? Kalau ada ayat yang rasa-rasanya berlawanan dengan ayat lain, ada ayat yang berlawanan dengan hadis, itu karena jangkauan berpikir kita sangat lemah. Sahabat karena mereka langsung belajar Al-Quran dari Nabi, mereka tidak temukan ada pertentangan. Begitu juga dengan tabi'in. Jadi menentang ayat dengan ayat, menentang ayat dengan hadis, ini adalah jenis hawa nafsu yang kedua. Dan jenis hawa nafsu yang kedua ini adalah hawa nafsunya ulama usul. Kemudian hawa nafsu yang ketiga, ini hawa nafsunya orang awam. Hawa nafsu Anda dan saya. Apa itu? Az-zawq. Perasaan-perasaan. Subhanallah jamaah sekalian, sangat banyak ayat yang kita abaikan dengan rasa. Misalnya ketika Allah mengatakan sedekah kalian, ayat itu saya tinggalkan karena rasa kikir. Ketika Allah mengatakan lakukan salat tahajud, salat duha, baca Al-Quran, ayat itu pun saya abaikan menggunakan rasa, yaitu rasa malas. Jadi jangan sampai perasaan kita ini yang menghakimi wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. PR berat bagi Nabi Ibrahim dalam ujian ini adalah bagaimana mengabaikan perasaan dengan wahyu. Ibrahim sebagai seorang ayah tentu ada perasaan. Perasaan seorang ayah kepada anak. Dan Allah mengatakan sembelih anakmu wahai Ibrahim. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam sukses. Nabi Ibrahim tidak menempatkan perasaannya di atas wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam justru mengalahkan perasaan itu, membuang perasaan itu untuk wahyu. Nah, baik laki-laki, baik perempuan, banyak sekali perasaan-perasaan yang kita gunakan untuk mengabaikan wahyu. Dan ini jenis hawa nafsu yang ketiga. Saya harap nomor 3 ini Anda renungkan sedalam-dalamnya. Tidak ada wahyu yang Anda abaikan melainkan menggunakan rasa, menggunakan perasaan. Ketika wahyu menyuruh Anda memaafkan orang yang zalim, Anda disakiti oleh fulan, lalu wahyu mengatakan maafkan saja. Biasanya Anda akan menolak dengan rasa. Oh, di sini masih sakit, saya belum bisa. Perhatikan bagaimana wahyu ini menjadi kalah dengan perasaan Anda. Rasa benci, rasa dendam, rasa bermusuhan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk mempelajari dan membangun sifat zuhud. Ini untuk mengalahkan rasa yang bernama rasa rakus. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, silakan poin yang ketiga ini Anda renungkan sedalam-dalamnya. Niscaya faktanya bahwa hampir semua ayat hadis yang kita nggak bisa terima disebabkan karena kita menempatkan perasaan di atas wahyu. Baik. Bagian dari perasaan yang dimaksudkan adalah as-sufiyah. Kaum sufi ekstrim, harus kita sebutkan ekstrimnya. Kaum sufi ekstrim termasuk orang-orang yang mengabaikan dan menolak wahyu menggunakan zauq, menggunakan perasaan. Menggunakan
perasaan. Misalnya adalah firasat. Firasat itu bagian dari perasaan. Misalnya Al-Quran mengatakan begini, oh firasat saya nggak enak. Padahal wahyu menyuruh kita melakukan, cuman firasat kita nggak enak. Lalu firasat ini lebih tinggi daripada wahyu tersebut. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ini jenis hawa nafsu yang ketiga. Lalu kemudian jenis hawa nafsu yang keempat adalah as-siyasah, yaitu kekuasaan. Banyak ketetapan-ketetapan wahyu yang diabaikan begitu saja karena nafsu kekuasaan. Misalnya tidak boleh berkuasa kalau harus pakai uang sogok. Tidak perlu kita mendapatkan jabatan kalau harus melakukan riswah, sogok menyogok. Nah, tapi lihatlah bagaimana aturan agama ini dibuang saja karena ambisi kekuasaan. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, dalam kajian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, bahwa manusia menolak wahyu menggunakan hawa nafsu yang keempat ini. Kalau Anda seorang yang merasa pintar, biasanya wahyu akan Anda otak-atik dengan logika. Anda akan menghakimi wahyu itu dengan logika. Kalau Anda termasuk ulama usul, ahli agama yang buruk, nah Anda akan menolak wahyu, mengabaikan wahyu dengan membenturkannya dengan wahyu lain. Dan orang awam seperti kita biasanya kita menolak wahyu itu menggunakan perasaan-perasaan. Seharusnya perasaan ini yang dihakimi dengan wahyu, bukan wahyu yang dihakimi dengan perasaan. Lalu jenis hawa nafsu yang keempat adalah kekuasaan, jabatan, pekerjaan. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, itulah al-mu'aradatul arba'. 4 hal yang selalu menjadi jalan manusia untuk menolak wahyu. Dan Anda tidak akan bisa menerima wahyu dan menjadikannya kehidupan kecuali Anda bisa menyempurnakan 3 hubungan dengan wahyu tersebut. 3 hubungan inilah yang menunjukkan bahwa Anda telah ridho, bahwa Anda telah ridho dengan wahyu. 3 hubungan ini ada di ayat berikutnya. Kita dahulukan ayat ayat 65 dalam surat An-Nisa. Anda lihat pada ayat 15. Ayat 65 dalam surat An-Nisa. Pada ayat ini Allah menyebutkan 3 hal sebagai kata kunci bahwa kita telah dinamakan beriman. Beriman kepada wahyu. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Kata Imam Syaukani, ayat ini menggetarkan. Karena ada orang yang gak beriman dan disumpahkan oleh Allah. Luar biasanya lagi, Allah tidak bersumpah dengan menyebutkan makhluk. Biasanya Allah bersumpah dengan menyebutkan makhluk, was-sama'i wat-tariq, was-syamsi wad-duha dan lain-lain. Tapi di sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Hanya 2 kali Allah bersumpah menyebutkan dirinya sendiri. Pertama ini, satu lagi dalam surat Maryam. Jadi betapa informasi dalam ayat ini sangat penting sekali hingga Allah bersumpah. Yang disumpahkan Allah adalah rububiyahnya sendiri. Fala wa rabbik. Apa yang disumpahkan Allah? La yu'minuna. Orang-orang ini enggak beriman sampai mereka melakukan 3 hal terhadap hukum Allah.
Pertama, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka menjadikanmu sebagai hakim. Nah, ini nomor satu. Memutuskan segala kehidupan menggunakan wahyu. Jadi Anda jangan mengambil satu pilihan hidup, jangan mengambil satu alternatif hidup kecuali menggunakan wahyu. Ini nomor satu. Memutuskan segala kehidupan dengan wahyu. Nomor dua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak berkeberatan dengan segala keputusan itu. Syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah. Perhatikan jamaah sekalian, ini 3 poin, 3 prinsip mengikuti Al-Quran, mengikuti wahyu. Sepanjang Anda tidak gunakan 3 prinsip ini mengikuti wahyu, Anda disumpahkan oleh Allah tidak termasuk orang yang beriman. Pertama apa? Yuhakkimuka, jalankan wahyunya. Ambil keputusan wahyunya, jalankan wahyunya. Apakah dengan menjalankan wahyu Anda telah beriman? Belum. Harus ada syarat yang kedua. Jalankan wahyu itu tanpa sedikit pun keberatan hati. Orang-orang munafik itu menjalankan perintah salat, tetapi dengan hati yang berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka menjalankan salat, mereka menjalankannya dengan malas. Jadi menjalankan wahyu dengan rasa berat ini belum melepaskan kita dari kekufuran. Ini belum mengantarkan kita kepada iman. Kemudian nomor 3, wa yusallimu taslima, benar-benar pasrah. Benar-benar pasrah. Apa perbedaan poin kedua dan poin ketiga? Poin kedua, jalankan wahyu tanpa rasa berat. Nomor 3, pasrah. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama berhubungan dengan hati. Jalankan apapun wahyu itu tanpa rasa berat hati. Bersedekah tanpa berat hati, memaafkan tanpa berat hati, membantu orang tanpa berat hati. Nah, lalu nomor 3 adalah wa yusallimu taslima, yaitu aplikasikan sesempurna mungkin. Misalnya ketika Allah perintahkan salat, jalankan salatnya. Ya, nomor 2, jangan sedikit pun hati berat menjalankan salat. Nomor 3, jalankan setotal dan semaksimal mungkin. Anda lakukan salat jam 2, Anda memang menjalankannya, Anda pun tidak berat hati, tapi tentu saja ini tidak maksimal. Kepasrahan lahiriah Anda tidak terbukti. Karena ini ditunda, kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Tapi bahwa tidak ada uzur, salat ini sengaja ditunda, menunjukkan bahwa Anda tidak taslim. Bahwa Anda tidak aplikasikan wahyu itu dengan penuh kepasrahan. Nah, jemaah sekalian, kalau Anda mampu menyempurnakan 3 hal ini terhadap wahyu, barulah Anda dinamakan beriman. Pertama, jalankan. Nomor 2, tanpa berat hati. Dan yang ketiga, penuh dengan kepasrahan, penuh dengan kesempurnaan. Penuh dengan kesempurnaan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalian itu tidak mungkin beriman dengan sempurna. Iman kalian itu iman setengah jadi, bukan iman yang sempurna.
sebelum hawa nafsu kalian benar-benar tunduk dengan apa yang aku bawa, yaitu Islam, yaitu wahyu. Jadi kalau hawa nafsu ini belum total ikut dengan wahyu, tunduk kepada wahyu, kata Nabi, kalian tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Bangunan iman kalian adalah bangunan yang masih terbengkelai. Sampai hawa nafsu ini secara total tunduk dan ikut kepada wahyu. Nah, Imam Wahab bin Munabbih, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan, seandainya kalian meletakkan hawa nafsu kalian di bawah kaki, niscaya setan akan takut dengan bayang-bayangan kalian. Bayang-bayangan Anda di matahari, bayang-bayangan Anda di lampu, bayang-bayangan Anda akan menjadi ketakutan bagi syaitan, dengan catatan hawa nafsu kalian letakkan di bawah kaki. Sayangnya mayoritas orang meletakkan hawa nafsu di atas kepala. Rata-rata orang meletakkan hawa nafsu di atas kepala. Nah, kalau hawa nafsu di atas kepala, wajar kalau kemudian kita sangat akrab, sangat dekat dengan syaitan itu. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah bagian dari kemunafikan itu, yaitu menolak tunduk kepada wahyu. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah menggunakan Al-Quran, marilah menggunakan hadis, mereka akan menghalang-halangi penuh dengan keseriusan. Sebagian orang jamaah sekalian memahami ayat yang ke-61 dalam surat An-Nisa ini tentang kehidupan bernegara. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, marilah menggunakan Al-Quran, marilah menggunakan hadis, mereka akan menghalang-halangi. Mereka mengatakan bahwa ayat ini sebagai kecaman terhadap orang-orang yang tidak berpolitik dengan Islam. Itu benar. Hanya saja ayat ini tidak sesempit itu. Ayat ini berlaku untuk para politisi, tapi ayat ini juga berlaku untuk rakyat. Misalnya ketika terjadi sengketa bagi waris, mari kita putuskan dengan hukum Allah. Kalau ternyata semuanya menolak hukum Allah, karena perempuan merasa bagian saya sedikit kalau pakai hukum Allah itu, mereka tidak mau. Ini artinya mereka menolak berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan wahyu. Jadi kesimpulan ayat 61 ini tidaklah sesempit yang mereka pahami. Ayat ini hanya untuk pelaku-pelaku politik, enggak. Ini berlaku secara umum. Baik saya sebagai pribadi ataupun kita sebagai sosial, apabila kita menolak menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan wahyu, siapapun kita, rakyat atau pejabat, kita masuk dalam kategori ayat tadi. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, tidak ada keindahan hidup seindah hidup sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda lihat kehidupan yang diatur dengan wahyu, indah, nikmat, nggak ada kekacauan sama sekali. Tapi lihatlah seseorang yang hidupnya jauh dari wahyu, kehidupannya penuh dengan kekacauan. Jadi ketika Allah menekan agar hidup kita harus menjalankan wahyu, karena Allah Maha tahu bahwa hidup tidak akan memberikan Anda ketenangan, bahkan kebahagiaan, kecuali apabila hidup itu dijalankan menggunakan wahyu. Sementara kehidupan yang digerakkan menggunakan hawa nafsu, kehidupan seperti ini penuh dengan malapetaka. Kehidupan seperti ini penuh dengan persoalan-persoalan.
Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Mawardi rahimahullah beliau mengatakan semua larangan Allah dalam Al-Quran, semuanya, berapa ratus, berapa ribu larangan Allah dalam Al-Quran, itu hanya untuk mencegah 3 hal. Pertama adalah untuk semua larangan Allah, nomor 1 adalah untuk menjaga keselamatan jiwa. Untuk menjaga keselamatan jiwa. Kenapa tidak boleh membunuh? Kenapa enggak boleh ghibah? Kenapa kita enggak boleh memfitnah? Kenapa kita harus memaafkan? Ini semuanya untuk mencegah jangan sampai ada nyawa yang terancam. Awalnya ghibah, ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Mula-mulanya adalah bully, ujungnya adalah pembunuhan. Maka kata Imam Al-Mawardi, sepertiga larangan-larangan Al-Quran itu untuk menjamin keselamatan jiwa. Kemudian nomor 2, sepertiga larangan-larangan Al-Quran untuk menjamin ulfah, keakraban dengan orang lain. Kenapa Anda harus membantu? Kenapa Anda harus memaafkan? Kenapa harus tolong menolong? Ini semuanya untuk menjamin keakraban. Nomor 3 adalah untuk menjamin keturunan. Kenapa enggak boleh berzina? Kenapa hubungan laki-laki perempuan harus diatur dengan pernikahan? Ini semua untuk terjaminnya keturunan yang jelas. Kalau tidak ada hukum pernikahan, kan muncul anak-anak yang nggak punya orang tua. Amerika negara semaju itu, tapi apakah Anda tahu bahwa di balik majunya Amerika ternyata banyak sekali di sana panti asuh anak-anak yang dibuang orang-orang tua. Kenapa? Karena tidak jelas keturunannya. Begitu ibunya melahirkan, siapa bapaknya? Dia berhubungan dengan 10 orang. Ya sudah, anak ini akhirnya dititipkan di panti asuhan. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, Allah tekankan agar kita menjalankan hidup sesuai dengan wahyu. Karena hidup enggak akan memberikan Anda ketenangan dan kebahagiaan kecuali jika hidup itu betul-betul diatur dengan wahyu. Kehidupan yang tidak dikendalikan dengan wahyu penuh dengan kehancuran, penuh dengan kesemrautan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan setiap perintah dan larangannya Allah adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan datang adalah ayat 62 dalam surat An-Nisa. Ada hadis dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, bila seorang hamba menghatamkan Al-Quran maka 60.000 malaikat meminta rahmat untuknya di waktu itu. Mohon hadis ini derajatnya sahih, dhaif atau lemah. Disahihkan oleh banyak ulama.
Makanya Imam Ahmad rahimahullah sangat kagum kalau nggak salah dengan Imam Ayyub As-Sikhtiyani terkait dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan siapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran di suatu hari atau di suatu malam, maka dia akan mendapatkan doa 60.000 malaikat. Imam As-Sikhtiyani rahimahullah beliau mengatakan, kalau kalian akan khatam Quran di musim panas, maka khatam Quranlah di siang hari. Tapi kalau kalian akan khatam Quran di musim dingin, khatam Quranlah di malam hari. Apa bedanya musim panas, musim dingin? Kalau akan khatam Quran di musim panas, siang. Kalau khatam Quran di musim dingin, malam. Kenapa? Karena siang di musim panas lebih lama. Biasanya siang 12 jam, tapi kalau musim panas dia 14 jam. Karena siangnya lebih lama 14 jam, itu artinya Anda mendapatkan doa malaikat selama 14 jam. Begitu juga di musim dingin. Di musim dingin malam lebih panjang. Sehingga kalau Anda khatamkan Quran di malam hari di musim dingin, Anda akan mendapatkan doa malaikat selama 14 jam. Nah, ketika ini disampaikan kepada Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, saya kagum dengan fatwa itu. Nah, ini kecerdasan ulama. Kalau kita kan tipe-tipe orang ceroboh, tipe-tipe sedapatnya itu falsafah amal kita. Dapatnya siang ya siang, dapatnya malam ya malam. Ternyata kalau ulama dulu telaten sekali. Mereka sangat telaten. Kalau khatamnya di musim panas usahakan siang, karena siangnya lebih lama 2 jam, yang artinya kamu akan dapatkan doa lebih lama dari malaikat. Tapi kalau akan khatam Quran di malam hari, di musim dingin, ini musim dingin gitu kan, saya udah mau khatam, jangan sekarang dikhatamkan, ntar malam. Saya udah selesai juz 29 ba'da asar, artinya saya bisa khatamkan ini. Oh ini musim dingin, jangan, 1 juz lagi tunda nanti malam. Kenapa? Ini musim dingin dan malam jadi 14 jam. Artinya kalau kamu khatamkan nanti malam, kamu akan dapatkan doa malaikat lebih lama. Ini berlaku di sana. Kalau di kita, tidak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau kita pergi ke sana, kita udah tahu ilmunya. Jadi hadis tadi disahihkan oleh sebagian ulama, antara lain seperti ulama yang tadi saya sebutkan. Apakah menghakimi wahyu dengan logika termasuk dosa besar? Bukan dosa besar lagi. Iblis itu dikafirkan Allah gara-gara hal seperti itu. Menghakimi wahyu dengan logika dosa besar, ia bahkan rawan kekufuran, rawan menjadi kafir. Nah, jadi oleh sebab itulah, saat Anda akan memahami Al-Quran, ingat, saya akan memahami kalamullah. Dan kalamullah itu tentu tidak bisa dipahami tidak bisa dipahami tuntas 100% dengan akal yang sangat terbatas. Nah, agar Anda tidak menghakimi wahyu dengan logika, Anda harus memiliki 2 hal. Sami'na wa ata'na. Jemaah sekalian, Allah itu sangat mampu sekali menjelaskan hikmah-hikmah perintah dan larangan. Misalnya salat, Allah perintahkan salat. Allah mampu menjelaskan apa hikmahnya salat ketika ruku. Apa yang terjadi dengan tulang belulang saya, dengan urat-urat saya, dengan syaraf saya, dengan darah saya, apa yang terjadi saat ruku, apa yang terjadi saat sujud.
Allah sangat mampu menjelaskan hikmahnya. Tapi Allah tidak melakukan itu. Supaya apa? Agar salat ini menjadi ketundukan. Sebab kalau Anda tahu hikmahnya salat, misalnya kalau ruku atau misalnya kalau sujud terjadi aliran darah ke otak dan itu akibatnya A, B dan C, maka Anda akan sujud bukan karena tunduk kepada Allah, tapi untuk mendapatkan keuntungan medis tadi. Maka Allah rahasiakan hikmah di balik hukum-hukum itu agar hukum itu tetap menjadi ketundukan. Seandainya Anda jalankan satu ibadah karena hikmahnya, ketundukan Anda ini lemah. Padahal ingat jemaah sekalian, ketundukan itu adalah ikatan dengan Allah 100% ya. Kamu kenapa salat? Salat itu kalau saya sujud, jari-jari kaki saya ditekan, dan itu memiliki daya refleksi untuk kesehatan saya. Apakah jawaban ini menunjukkan tunduk kepada Allah? Ya. Tapi kalau Anda tidak menggunakan logika tadi, kamu kenapa salat? Ya, Allah perintahkan dan saya lakukan. Nah, nanti dalam pembahasan Madarijus Salikin akan ada satu pembahasan yang bernama pembahasan tahzib. Tahzib itu artinya adalah bagaimana membersihkan dan memurnikan ibadah. Karena dalam kajiannya Imam Ibnu Qayyim, ibadah yang sehari-hari kita lakukan ini sampahnya banyak. Salah satu sampah dalam ibadah kita adalah kita cari-cari keuntungan kita dalam ibadah. Kamu kenapa puasa? Biar gula darah saya stabil. Ternyata keuntungan pribadi inilah yang menjadi target ibadah. Padahal tujuannya ibadah itu agar Anda tunduk. Dan ketundukan itulah yang membuat Anda merasakan Allah. Saya katakan sekali lagi, ketundukan itu adalah ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita sudah menjalankan ibadah karena hikmahnya, karena kesehatannya dan lain-lain, maka rasa tunduk itu akan terus berkurang. Berkurangnya rasa tunduk berarti berkurangnya rasa ada ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan puasa itu jelas mengendalikan gula darah. Iya, tapi itu bukan tujuan utama, itu tujuan nomor 12. Tujuan pertama kita dalam ibadah adalah ibadahnya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, ketika salat tahajud masuk waktu azan subuh namun belum sempat witir, bisakah kemudian setelah azan qada witir? Bisa, setelah azan qada witir, setelah subuh qada witir, nanti siang qada witir juga boleh. Hanya saja kalau di qadanya di siang hari di qada witirkah atau di qada genap. Nah, ini memang perbedaan di kalangan ulama. Yang lebih tepat, witir yang di qada di siang hari dilakukan secara genap. Maksudnya apa? Perbanyak sholat duha untuk menggantikan witir tadi malam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW memasuki kota Mekah, lalu beliau menjalankan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Oh, kenapa maksimal sekali? Karena Nabi meninggalkan sholat malam dalam perjalanan menuju Mekah, sehingga beliau memaksimalkan duha. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila witir diqadha di siang hari, maka dia dilaksanakan secara genap. Artinya duhanya dibanyakan. Duha Anda biasanya 2 rakaat, tambah menjadi 5, menjadi 6 rakaat misalnya. Mana yang lebih utama, berkurban dengan patungan sapi 7 orang atau berkurban kambing sendiri? Yang lebih baik adalah yang paling menguntungkan tujuan korban. Tujuan korban apa? Berbagi kepada fakir miskin,
berbagi kepada tetangga. Nah, kalau dengan patungan sapi pembagian menjadi lebih besar, itu lebih utama. Tapi kalau dengan domba misalnya pembagian lebih banyak, ya itu lebih utama. Betul, ada pendapat yang mengatakan berkorban dengan kambing lebih tepat. Nabi sampai beliau mati selalu berkorban dengan kambing. Itu perbuatannya Nabi. Dan kita nggak bisa menguatkan hal itu dengan perbuatannya Nabi, karena perbuatan Nabi ini multitafsir. Maka kembali kepada maqasidus syariah, artinya tujuan. Apa tujuannya korban ini? Berbagi. Maka kalau dengan sapi atau dengan unta lebih banyak yang dibagi, maka itu lebih baik. Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah sabda Nabi SAW, siapa yang pertama kali masuk ke masjid pada hari Jumat, seakan-akan ia berkorban satu unta. Siapa yang masuk masjid nomor 2, seakan-akan dia telah berkorban dengan sapi. Siapa yang masuk masjid nomor 3, seakan-akan dia berkorban dengan kambing. Nabi urutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kambing ternyata nomor 3. Dan nomor 1 adalah onta, nomor 2 adalah sapi. Sayangnya kita nggak punya onta, ya maka kita berkorbannya pakai sapi. Insya Allah itu lebih tepat. Dan ini ditegaskan sejumlah ulama, antara Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kami nabung untuk pergi umroh di bulan Ramadan tahun 2026, insya Allah bersama istri yang belum pernah umroh. Kalau saya pernah umroh, tapi istri kalau berangkat afdolnya dengan mahram. Sementara kurang lebih 10 tahun lalu kami belum rumah dengan KPR BTN. Sampai sekarang masih nyicil. Waktu beli rumah tersebut kami belum tahu sunnah. Pertanyaan, mana yang kami dahulukan, melunasi KPR BTN tersebut atau umroh? Sebagai catatan, KPR BTN tersebut atas nama anak saya yang sekarang sudah bekerja 4 dan sudah menikah. Nah, melunasi hutang ini kah duluan atau umroh lebih dahuluan? Hutang ada 2 ya. Hutang yang udah jatuh tempo, itu didahulukan. Itu didahulukan. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, ini cicilan misalnya, maka yang jatuh tempo adalah umrohnya. Karena udah sesuai dengan rencana Ramadan 2026, ya udah pergi saja. Harusnya yang beginian jangan dibenturkan, umroh atau rumah. Itu kayaknya Anda ngancam sekali itu. Jangan ngancam, dua-duanya saja. Anda pergi umroh di sana nanti minta uangnya lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, antara umroh dengan hutang yang udah jatuh tempo didahulukan, tapi kalau belum jatuh tempo silakan mendahulukan umroh terlebih dahulu. Sebab kalau Anda tunda umrohnya, Anda hanya mendapat satu kebaikan, yaitu menyelesaikan hutang, dan Anda nggak dapatkan umrohnya. Tapi kalau Anda pergi umroh dan berdoa di sana, Anda akan dapatkan 2 kebaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.